Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Ya, kita akan masuk ke bab yang keempat, tapi sebelum itu anak punya utang ya waktu itu ke antum ya. Pertanyaan yang di sini. Betul nggak? Ya, Ustaz. Iya, antum bertanyakan di situ kenapa ayya khidmatin. Ya, padahal itu di awal. Nah, jadi dari Iya. bahasan yang sudah cari, ya, dan ini eh, eh, masuk akal juga di ananya. Jadi seperti ini kan, ayah khidmatin itu eh, dia itu belum selesai sebenarnya kalimatnya. Jadi ayah khidmatin matin turit gitu kan. Cuman turit itu tidak disebutkan. Itu kan sebenarnya kalimat tanya kan. Anda juga nggak tahu kenapa di situ titik. Yang harus seperti ini. Ayah khidmatin turit. Nah, jadi si ayah ini kenapa dia fathah? Ya, karena dia sebagai objek. Antum tahu Objek. objek? Akhi Ahmad, tahu ya? Ya, sebagai maf'ul. Kita sudah pelajari kemarin bahwasanya maf'ul itu harus kata fathah. Nah, sebagai objek kan pasti ada kata kerjanya. Nah, ternyata kata kerjanya itu si turid ini. Ya, jadi itu dia ayah khidmatin turid, ya kan? Apa eh, layanan yang kamu inginkan? Nah, si ayah ini sebagai objeknya gitu. Makanya dia di situ ayah. Ya, kalau ditanya kenapa dia fathah? Karena dia sebagai objek gitu. Dan ini pembahasan yang Anda dapati. Ya. Kalau eh, kita tambahkan seperti ini, misalnya, ayy kita jangan baca dulu ya. Entah itu ayu atau ayah. Ayah khidmatin turi du ha. Nah, kalau seperti ini, baru si ay ini harus ada ayu. Seperti itu. Jadi kalau turi duha kan, haknya itu sudah sebagai objeknya ya kan. Objek dari turid. Ya kan, apa yang kamu inginkan. Tapi kalau di sini belum ada objeknya. Nah, si objek itu si A yang ada di sebelumnya. Gitu. Makanya di sini ayah. Seperti itu ya, Akhi Ahmad. Paham? Bagaimana? Paham nggak? Paham, Ustaz, paham. Iya, seperti itu. Jadi ya, sebagai objek. Nah, di sini mungkin terlihat ayah khidmatin saja kan. Nah, itu juga aneh kan. Pelayanan apa gitu kan. Mungkin ya, pasti ada yang hilangnya gitu. Ya, ada yang hilang mungkin minta ayah khidmatin turid ya. Atau ayah khidmatin tahtaj gitu kan. Apa bantuan yang kamu butuhkan. Seperti itu. Nah, jadi butuhkan itu kan butuh objek ya kan. Nah, si I-nya itu yang di belakangnya menjadi objek yang menjadi maf'ulun bih. Seperti itu. Ustaz, ada mahdzub. Iya, maf'ulnya mahdhuf. Iya maf'ul ya. Bukan maf'ul ya sebenarnya. Eh maf'ulnya muqaddam gitu ya istilahnya. Didahulukan. Jadi nggak hilang. Iya betul. Fi'ilnya mahdzuf sih itu. Iya ya paham paham. Yang dihilangkan fi'ilnya. Baik, kita masuk ke bab yang keempat sini. Bab keempat. Nah, di sini ya. Kita akan mulai. Al-wahdatur rabi'ah. Satu panjang lebar, kita langsung baca saja. Al-wahdatur rabi'ah. Apa artinya? Pelajaran keempat. Ajaran keempat. Iya, betul. Ya, Ar-rabi'ah itu artinya keempat. Dan Keempat. ini yang sudah kita pelajari kemarin tentang bilangan urutan. Ya, jadi jangan artikan empat, tapi keempat. Kalau empat bahasa Arabnya arba'ah. Di sini rabi'ah. Ya.
Jadi wahda ini kan mengandung urutan kan, bagian satu, bagian dua, bagian tiga, makanya dia menggunakan juga bilangan urutan. Contoh yang kita temui kemarin apa? Ad-daur, ya kan, lantai. Entah itu lantai satu, lantai dua, lantai tiga, ya kan, dia mengandung urutan. Makanya yang urutan seperti ini di sini. Ar-rabi'ah dan ya, si keempat ini dia otomatis menjadi sifatnya. Antum bisa lihat di sini ya, ada alif lam, sifatnya juga ada alif lam. Ada ta marbutoh, sifatnya juga ada ta marbutohnya. Harokatnya domah, harokatnya domah. Lalu di sini mufrad, di sini juga mufrad. Seperti itu. Ini sudah kita pelajari kemarin dan kita singgung lagi. Lalu judulnya Al-Hayatul Yaumiyah. Al-Hayatul Yaumiyah. Apa artinya Al-Hayatul Yaumiyah? Eh, kehidupan sehari-hari, Ustaz. Iya, kehidupan sehari-hari. Nah, si al-yaumiyah ini sehari-hari sebenarnya dia sifat ya. Antum bisa lihat di situ. Jadi dia mengikuti yang si hayahnya. Antum bisa lihat sendiri ya. Kehidupan sehari-hari. Nah, lalu di sini ada gambarnya. Antum bisa lihat di situ. Kita langsung masuk saja ke percakapannya. Al-hiwarul awal atau percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah, dengar, dan ulanglah. Anak akan mulai bacakan sini. Antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Mata tastayqidhu astayqidhu indal fajri. Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah? La, la anamu ba'da sholah. Mada taf'alu ba'da sholah? Aqra'ul Qur'ana. Wa mata tadhhabu ilal madrasati? Adhabu sa'atas sabi'ah. Hal tadhabu bisayyarah? La, adhabu bil hafilah. Iya, seperti itu. Saya akan bacakan untuk kedua kalinya sambil jelaskan dan juga terjemahkan. Ya, mata tastaikid. Kita sudah tahu mata itu arti apa. Ini kata yang populer. Kapan, Ustaz? Kapan? Iya, di situ kata tanya. Ya, huruful istifham digunakan untuk menanyakan waktu. Ya, kapan? Tastaiki itu arti apa? Engkau Nah, bangun. iya, engkau bangun. Gitu ya. Biasanya kalau anak saya seperti ini. Tastaiki itu arti apa? Bangun. Ya, bangun tidur misalnya. Iya, betul bangun. Bangun tidur, ya kan? Tapi di sini kan kata kerja. Yang namanya kata kerja berarti harus ada yang mengerjakannya kan? Ada yang pelakunya gitu. Nah, jadi nggak cukup kalau itu. Siapa yang bangun tidur? Ya, biasanya nantanya seperti itu. Ya, kamu di situ. Betul tadi. Kamu atau engkau. Ya, karena apa? Karena awalannya itu tak, tas, tai, izu. Ya, kita lingkar di sini. Supaya lebih jelas. Kalau antum bisa lihat di bawahnya menjadi hamzah astaikizu. Artinya apa astaikizu? Saya bangun. Saya bangun. Ya, bangun tidur. Ya kan? Betul artinya bangun tidur. Tapi siapa? Saya. Nah, itu kata gantian ya. Nah, di sini perubahan domir. Kata ganti. Aindal fajri. Ainda artinya bisa saat atau ketika. Ya, ketika fajar. Seperti itu ya. Saya bangun ketika fajar. Lanjut itu. Aina tusallil fajro. Di mana? Tusalli artinya apa? Engkau sholat. Iya, sholat. Iya. Siapa yang sholat? Kamu. Karena awalannya tak. Sholat subuh ya. Lalu lanjut. Usallil fajro
fil masjid. Saya, kata gantinya berubah dari kamu menjadi saya. Saya sholat subuh di masjid. Ya, supaya menjadi perbandingan kita artikan saja. Nggak apa? Saya. Nah, sebelum kita lanjut. Jadi, antum kan lihat ya, ini perubahannya dari kamu menjadi saya. Ya kan? Dan memang Iya, Ustaz. bukan secara kaidah ya, secara logika seperti itu. Ya, ketika kita ditanya, siapa namamu? Nama saya, gitu kan. Betulnya seperti itu kan memang. Jadi perubahannya menjadi dari kamu menjadi saya. Dan juga ya ketika ditanya kemana kamu pergi, kalau kita bilang saya pergi ke titik-titik misalnya. Seperti itu. Makanya di sini ya, kamu sholat, langsung dijawab setelahnya, saya sholat, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, itu juga akan kita temui lagi. Hal tanamu ba'da sholat, apakah tanam artinya apa? Engkau tidur, Engkau tidur. Ya, betul. Tidur, tapi kamu. Ba'da sholat, artinya setelah sholat. setelah sholat. Ya. Ba'da itu setelah ya. Nah, itu bisa dilihat dari tanamu kamu tidur menjadi anamu saya tidur gitu kan. Apakah kamu tidur setelah sholat? Tidak, saya tidak tidur gitu kan. Langsung ganti kata gantinya. Tidur tapi untuk saya. Seperti itu. La anamu ba'da sholat. Saya tidak tidur setelah sholat. Lanjutnya, mada taf'alu ba'da sholat. Artinya apa? Taf'alu. Eh, apa yang engkau kerjakan, kau Iya. lakukan. Kerjakan, lakukan bisa ya. Kerjakan untuk kamu. Setelah sholat ya. Apa yang kamu kerjakan setelah sholat? Nah, antum misalnya di sini bukan cuma kata ganti yang berubah ya, tapi fiil yang berubah ya. Apa yang kamu kerjakan menjadi saya membaca. Nah, jadi memang kalau khusus fa'ala yaf'alu atau amila ya'malu yang artinya mengerjakan atau melakukan, ya antum jangan cuma ganti domir saja. Misalnya begini ya, antum inisiatif. Misalnya, mada taf'al af'alu gitu kan. Ganti kata gantinya di situ. Apa yang kamu lakukan? Saya melakukan. Gitu. Nah, jangan seperti itu. Tapi yang betul, ya, misalnya ditanya apa yang kamu lakukan, langsung kata kerjanya. Saya membaca kah, saya bermain kah, saya menulis, saya belajar, gitu ya. Seperti di sini. Apa yang kamu lakukan? Saya membaca Al-Quran. Ya, langsung kasih kata kerjanya. Jangan langsung seperti ini. Mada taf'al, ba'da sholat, af'alu. Nah, itu salah. Bukan salah ya, maksudnya. Ya, gimana ya? Bukan, ya nggak tepat aja lah. Gitu. Seperti itu. Ya, langsung kasih kata kerjanya. Kita lanjut. Wa mata tadhabu ilal madrasati. Wa mata tadhabu ilal madrasati. Dan kapan tadhab ya? Engkau pergi, Ustaz. Engkau pergi. Ya bagus. Kau pergi. Nah, apa? Kau pergi ke sekolah ya. Madrasah ini artinya sekolah. Adhabu sa'ata sabi'ah. Saya pergi ya. Saya pergi. As-sa'ata sabi'ah artinya apa? Pada jam 7. Pada jam 7. Ya, pada jam 7. Pada jam 7. Antum bisa lihat ya di situ as-sabi'ah bukan sab'ah. Ya berarti kita artikannya ke 7 ya kan sabi'ah. Dan kita tahu, nah berarti jam itu mengandung urutan ya. Jadi antum kalau mau bilang jam 2 jangan satu isnain, tapi as satu sania. Jangan pakai
rokam yang biasa, pakai nomor yang biasa, tapi pakai bilangan urutan. Nanti kalau ada latihannya, kita akan bahas bersama-sama. Lanjut dulu di situ, hal tadhhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi bisayyarah? Artinya apa? Mobil, Dengan apa sayyarah? mobil Ustaz. Mobil. Iya. Seperti itu. Lalu dijawab di situ, la adhabu bil hafilah. Tidak, saya pergi dengan hafilah. Artinya bis. Hmm. Ya, hafilah artinya bis. Nah, seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Dan itu bisa di sini ya. Fi, ya kan? Dia itu huruf jar. Menjadikan kata setelahnya kasroh. Begitu juga dengan ila. Dia huruf jar juga. Menjadikan kata setelahnya kasroh. Kita sudah temu ya untuk fi dan ila di hiwar-hiwar sebelumnya. Nah, di sini kita mengetahui huruf jar lagi yaitu bi. Artinya dengan, makanya di sini kata setelahnya bis sayyaroti atau bil hafilati. Nah, dari situ ya. Jadikan kata setelahnya kasroh. Dan ya, seperti itu. Alhamdulillah yang kita bahas sedikit-sedikit ya sekarang. Beda untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya. Banyak yang kita bahas dan memang itu hal dasar ya yang harus kita ketahui. Dan untuk saya mungkin hanya murojaah saja mungkin dan juga nambah sedikit ya. Misalnya tadi kayak huruf jar gitu kan. Antum sudah tahu fi, ila, kita nambah lagi bi di sini. Dan kaidahnya antum sudah ketahui ya. Kaidahnya itu menjadikan kata-katanya kasroh. Seperti itu. Karena memang bahasa Arab seperti itu. Kalau untuk dasar-dasar yang sudah dipelajari ya, nanti tinggal em, tumbuh kata gitu, bercabang. Ya, lebih mudah istilahnya. Paling Jadi jadi kalau yang ya, jawab dari pertanyaan yang mengandung pekerjaan itu langsung ke kata kerjanya kan. Jadi nggak cocok. iya, Umpamanya, mada ta'amal, a'malu aqra'ul Quran. Jadi nggak cocok Ustaz. iya itu yang apa jelaskan tadi ya, seperti itu. Khusus untuk fa'ala yaf'alu dan amila ya'malu yang artinya mengerjakan ya. Kalau kita ditanya apa yang kamu kerjakan, langsung jawab ke fiilnya. Jangan misalnya di sini af'alu aqra'ul Quran. Ya jangan ya, langsung aqra'ul Quran saja. Seperti itu. Betul lah, Ahmad. Karena ini saya di sini aqra'ul Quran. Kenapa di situ harokatnya fathah? Hmm, maf'ulun bih Ustaz ya. Maf'ulun bi. Ya, saya membaca Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran ini yang dibaca sebagai objeknya. Karena kedudukannya sebagai objek, dia harokatnya fathah. Seperti itu. Sama halnya di sini, usallil fajro. Ya, sholat subuh. Subuh ini sebagai objek, makanya dia fathah. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi mungkin yang jadi poin PR-nya setelah ini di kosakata ya, makin banyak. Tapi gampang lah, kosakata mah tinggal dihafalkan saja. Baik, kita akan baca bersama-sama di sini. Ya, anak akan mulai. Mata tastayqizu. Astayqidu indal fajri. Kita baca bersama-sama dulu ya. Ya, anak ulang. Mata tastayqizu. Mata tastayqidu. Astayqizu indal fajri. Astayqidu indal fajri. Aina tusallil fajro. Aina tusallil fajra. Usallil fajro fil masjid. Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah. Hal tanamu ba'da shalah.
La anamu ba'da sholah. لا لا أنام بعد الصلاة. Mada taf'alu ba'da sholah? ماذا تفعل بعد الصلاة؟ Aqra'ul Qur'an. أقرأ القرآن. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? ومتى تذهب إلى المدرسة؟ Adhabu sa'ata sabi'ah. أذهب الساعة السابعة. Hal tadhhabu bisayyarah? هل تذهب بالسيارة؟ La adhabu bil hafilah. لا أذهب بالحافلة. Iya, seperti itu ya. Nah, baru sekarang kita praktek. Anak akan mulai terlebih dahulu, lalu antum Aki Ahmad menjawab. Mata tastayqizu? أستيقظ عند الفجر. Aina tusallil fajra? صلي الفجر في المسجد. Hal tanamu ba'da sholah? لا لا أنام بعد الصلاة. Mada taf'alu ba'da sholah? أقرأ القرآن. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? أذهب الساعة السابعة. Hal tadhhabu bisayyarah? لا أذهب بالحافلة. Iya, bagus seperti itu ya. Di sini ada Akhi Najmi ingin coba praktek hiwar ya. Hmm, gimana praktiknya, Ustaz? Kita bertukar hiwar ya. Anak akan mulai terlebih dahulu, nanti antum jawab. Bagaimana? Mau nggak? Baik, Ustaz. Iya, bagus ya. Mata tastayqidu? Astaikizu indal fajri. Aina tusallil fajr? Uh, usalli fajra fil masjidi. Hal tanamu ba'da sholah? La la anamu ba'da salati. Mada taf'alu ba'da sholah? Aqra'ul Qur'ana. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? Azhabu sa'ata sabi'ah. Hal tadhhabu bisayyarah? La azhabu bil hafilah. Iya, seperti itu ya. Nanti antum bisa lihat di sini untuk mufradatnya karena antum baru bergabung ya, Aki Najmi. Iya, Ustaz. Ya, tidak mengapa. Sebelum kita lanjut, ada yang Ana ingin jelaskan sedikit saja di sini. Ya, jadi antum coba lihat fokus ke kata akroul Quran. Ya, tadi antum sudah tahu bahwasannya Quran ini harokatnya fathah karena dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bi, ya kan? Iya, Jelas Ustaz. itu. Artinya membaca. Nah, lalu di sini pergi. Taruh kata setelahnya itu ilal madarosati. Ya, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa di situ tidak ada yang harokatnya fathah, ya kan? Iya, Ustaz. Nah, jadi ya, memang ada pembagian kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, ditinjau dari apakah dia butuh objek atau tidak. Ya, coba Eh, perhatikan baik-baik, butuh objek atau tidak. Jadi istilahnya itu namanya muta'addi dan lazim. Kalau muta'addi butuh objek, kalau lazim tidak butuh objek. Seperti itu ya. Mungkin kalau baru dengar kita kesampingkan dulu ya untuk istilahnya yang tadi mutaaddi dan lazim. Anak akan jelaskan di sini yang butuh objek ya. Contoh itu iya, Ustaz. adalah membaca ya kan. Nah, membaca itu kan butuh yang namanya seperti membaca majalah, membaca Al-Qur'an, membaca buku. Nah, itu fiil mutaddi, fiil yang butuh objek, kata kerja yang butuh objek. Contoh lainnya, menulis. Ya, menulis apa? Menulis buku, menulis tugas.
Nah, itu butuh objek. Makanya nanti dia ada kata yang sebagai maf'ul ya, kedudukannya sebagai objeknya. Ya, harokatnya fathah. Tapi kalau pergi seperti ini, ya, ini dia nggak butuh objek. Ya, kata setelahnya ini apakah objek? Bukan. Ini keterangan tempat. Ya, ilal madros ya, ke sekolah itu bukan objek ya. Itu ke sekolah itu sebagai keterangan tempat. Ya, jadi pergi itu yang lazim ya, yang tidak butuh objek. Contoh lainnya, bangun tidur atau tidur juga ya, bangun tidur dan tidur, dia nggak butuh objek kan. Indal fajri itu apa? Saat fajar keterangan waktu. Waktu. Iya, seperti itu ya. Keterangan waktu. Tidur ya. Ana mu ba'da sholah. Saya tidur setelah sholat. Ba'da sholah bukan sebagai objeknya, tapi sebagai keterangan waktu di situ ya, setelah sholat. Seperti itu. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan. Apa Ustaz? Jadi Iya. kalau eh Arabnya itu kayak mana nih Ustaz? Itu macam tadi itu wa mata tadhhabu ilal madrasah. Jadi matanya itu sebagai apa Ustaz? Matanya itu sebagai mubtada. Betul? Bisa ada Ustaz. Iya. Tahu ya, mubtada kan definisinya isim yang terletak di awal kalimat. Gitu. Lima. Kalau mubtada ada kabarnya Ustaz ya? Ada khobarnya. Iya. Khobarnya si fiil ini. Iya, seperti itu. Kamu pergi. Silahkan jika ada yang tanyakan. Mungkin kita lanjut ya. Waktu Risa 9 masih udah 9:47 sekarang. Kita akan baca mufradat bersama-sama. Silahkan buka mic-nya, ikuti apa yang Ana ucapkan. Yanamu Ya Iya, nah. namu yastayqizu Yes. yastayqizu yadhhabu Yes. yadhhabu as-sa'atu sabi'ah as-sa'atu sabi'ah sayyaratun sayyaratu hafilatun madrasatun. Madaras. madaras Iya, nah, antum bisa lihat ya. Yanamu yastayqizu lalu yadhhabu artinya apa? Masing-masingnya. Yanamu apa artinya? dia tidur Ustaz. Dia tidur. Iya, awalannya ya ya di situ. Karena awalannya ya itu huwa. Ya, dia laki-laki tidur. Kalau antum temuan di hiwara itu kan tanam dan anam. Kalau tanam ya awalannya tak, dia itu kamu. Tapi kalau awalannya Hamzah itu anak saya. Gitu ya. Begitu juga di sini ya stay gitu dan ya abu. Nah, Maaf, dia Ustaz. bangun apa? Ya kan? Kenapa bisa berbeda-beda gitu, Ustaz? Apakah karena beda huruf, beda juga artinya itu, Ustaz? Iya, beda huruf awalnya ya. Jadi huruf awal dalam fiil dalam kata kerja itu menentukan siapanya. Makanya sering anak tanya begini kan. Misalnya di sini akhi, coba akhi Najmi. Yazhabu itu artinya apa? Ah, tahu, Yazhabu. Ustaz. Nah, gini. Yazhabu itu artinya pergi ya. Kayaknya sering tanya yazhabu artinya apa? Pergi. Nah, pergi itu kan kata kerja, ya kan? Dia kata kerja itu butuh pelaku kan, butuh yang mengerjakannya. Betul nggak? Oh iya, butuh subjek ya, Ustaz. Iya, iya butuh subjek ya. Makanya anak langsung tanya. Betul pergi, tapi siapa yang pergi di situ? Ya, karena melihat dari awalnya ya, ya. Oh, berarti dia huwa. Nah, berarti Oh, artinya dia pergi, begitu. Kalau di oh atas gitu. ya, iya. Kalau di atas tanam, di sini pakai yang tadhab tadi. Nah, tadhabu awalnya tak, artinya pergi. Tapi siapa yang pergi? Ya, kamu yang pergi. Ya, awalannya tak.
Di sini juga ya awalannya Hamzah. Siapa yang pergi? Saya yang pergi. Seperti itu. Paham akhi Najmi? Iya, Ustaz. Ya, seperti itu ya. Jadi perubahan domir seperti itu. Ya, nanti juga ada latihannya. Harus sedikit demi sedikit kita pahami. Lalu di bawahnya ada latihan Ajib Anil As'ila Bistisor. Ya, jawablah soal-soal dengan ringkas atau singkat. Man yastayqizu 'indal fajar. Ya, ini mungkin kita bisa jawab Tohir. Nah, jadi tinggal melihat itu saja ya. Melihat hiwar saja insya Allah antum bisa menjawab latihannya. Jadi kita lewati saja. Dan mungkin untuk antum bisa jadikan tugas mandiri. Ini percakapan yang kedua, insya Allah kita akan bahas besok. Ini percakapan yang ketiga, kalau kita akan bahas selesainya. Kita lewati saja dulu, kita akan bahas mufrodat idofiyah. Apa artinya mufrodat idofiyah? Kosakata tambahan. Iya, kosakata tambahan. Anu sudah bilang ya, setiap bab itu ada kosakata tambahan dan beda-beda dia. Kita lihat di bab 4 ini kosakata tambahannya tentang apa? Kita akan baca bersama-sama ya. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Al-awwalu, Al-awwalu as-tsani, Asar, asani as-salis, asani asar, ar-rabi', arra al-khamis. alfa al-khamis, Iya, jadi itu kosakata tambahannya kira-kira tentang apa? Kita sudah ketahui ini sebenarnya. Tentang tentang bilangan urutan. Iya betul angka ya, tapi bukan angka seperti yang biasa ya, seperti wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, hingga asyarah. Tapi di sini mengandung urutan. Al-awwal artinya yang pertama atau yang satu, as-tsani yang kedua, as-tsalis yang ketiga, ar-rabi' yang keempat, al-khamis yang kelima. Seperti itu ya. Jadi oh, kan memang gambar saja antum bisa lihat. Di sini kan orang yang berlarian dan itu bisa kita bilang barisan lah ya. Nah, kalau barisan itu mengandung urutan kan, entah barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, makanya dia harus menggunakan kata-kata yang seperti ini. Bahasa Arab barisan apa? Soft. Ya. Misal kita mau bilang soft kedua, jangan bilang asofu isnain. Itu soft dua artinya nanti. Tapi kalau soft yang kedua, barisan yang kedua, as-soffut tsani. Seperti itu ya. Selanjutnya as-soffus salis, barisan ketiga, as-soffur rabi, as-sofful khamis. Seperti itu. Silahkan jika ada yang tanya sebelum kita masuk ke latihannya. Baik, kita masuk ke latihannya. Ini langsung masuk atau lihat saja contohnya. Ada kata al-madrasah, lalu as-sabiah. Nah, di sini tentang jam ya, yang barusan kita bahas. Dan jam itu mengandung urutan juga ternyata. Ya, jam satu, kedua, ketiga, seperti itu ya. Jangan pakai yang angka biasa. Nanti kita lihat. Di sini contohnya, mata tadhabu ilal madarosah adhabu sa'atas sabi'ah. Mata tadhabu ilal madarosah adhabu sa'atas sabi'ah. Dipahami terlebih dahulu. Satu sabi'ah jam tujuan. Antum jangan bilang asa-atus sab'ah. Tapi asa-atus sabi'ah. Itu. Gunakan bilangan urutan. Mungkin nanti untuk jam ya, jam satu berbeda ya. Jangan pakai asaatul awal. Nanti kita lihat sini ya jam satu. Coba dijawab oleh Akhi Ahmad Ghazali yang al-bait al-wahidah.
Hmm. Silahkan. Mata tadhabu ilal bait Ya. adhabu sa'atal wahidah. Iya, as-sa'atal wahidah. Artinya apa? As-sa'atal wahidah. Jam 1, Ustaz. Jam 1 ya. Nah, dia berbeda. Kalau jam 1 hanya jam 1 saja yang berbeda. Ya, kita nggak bisa pakai as-sa'atul awal atau as-sa'atul ula ya, yang muannas ya. Tapi kita memakainya ini as-sa'atul wahidah, jam 1. Tapi untuk setelahnya itu sama. Nanti kita lihat di sini. Akhi Najmi mau mencoba menjawab yang at-tabib as-saniyah. Hmm, Mata tazhabu ila tabib tabib. Betul? Azhabu saat azhabu saat saniyah. Iya, bagus seperti itu ya. Kapan kamu pergi ke dokter? Saya pergi pada pukul 2. Nah, pukul 2 jangan bilang as-sa'atu isnain, tapi as-sa'atu saniyah. Seperti itu. Lalu di sini ada al-masjid as-salisah. Akhi Ahmad Khozali lagi. Mata tadhabu ilal masjid adhabu as-sa'ata sadisah. Adhabu as-sa'ata salisah. Bagus. Lanjut kepada akhi Najmi lagi. Yang al-muhandis ar-rabi'ah. Mata tazhabu ilal muhandis azhabu sa'atar rabi'ah. Iya, bagus. Selanjutnya Asyakko al-khamisah. Akhi Ahmad Khozali lagi. Mata tadhabu ila syaqqah adhabu sa'atal khamisah. Ya, afwan. Ya, bagus seperti itu. Mada tadhabu ila syaqqah adhabu sa'atal khamisah. Jam 5. Lalu di sini ada al-ammu as-sadisah. Akhi Najmi. Mata tazhabu ilal azhabu sa'atas sadisah. Adhabu sa'atas sadisah. As-sa'atus sadisah apa artinya? Eh, 6 ya. Jam 6, betul. Nah, mungkin Enggak si... sih. Gimana? 6 itu bukannya yang sitatun itu, Ustaz. Iya, betul. Nah, itu yang Anda ingin jelaskan. Jadi dia agak berbeda sendiri ya perubahannya. Betul, sitahan. Tapi di perubahannya ke-6 itu menjadi sadis ya. Memang seperti itu ya. Beda kalau di sini isnain ya menjadi saniyah. Salasa salisa. Arba'ah robi'ah. Khamsah khamisah. Nah, kalau sita dia menjadi sadisah. Seperti itu. Ya, memang sudah dari sananya. Baik, silahkan jika ada yang ditanyakan. Eh, Ustaz, Cuma Ustaz. Iya, kira-kira bisa nggak nanya jam itu menggunakan kami sa'atul an gitu, Ustaz? bisa. Kami sa'atul an. Bisa. Kami sa'atul an. Iya, bisa sekali. Malah itu yang digunakan ya. Yang digunakan untuk menanyakan jam. Kami sa'atul an. Jadi bukan pakai mata ya, walaupun menanyakan waktu. Iya, memang kita lihat juga menanyakan jamnya ya, bukan menanyakan waktunya, ya kan? Seperti itu. Bagaimana, Aki Ahmad? Tapi kalau menanyakan jumlah jam kayak mana lagi tuh, Ustaz? Caranya, Ustaz, penggunaan katanya. Iya, antum menanyakan jumlah jam berarti ada berapa seperti. Jadi memang jam waktu dan jam benda itu sama kan? Saat, Ustaz. iya kan? Antum mau menanyakannya gimana? Berapa jumlah jam yang ada pada kelas gitu kan?
misalnya. Iya, Ustaz. Berarti kam sa'atan fil fasli. Nah, seperti itu. Tinggal dimasukkan saja si sa'ahnya. Dan setelah kam itu harus fathah ya. Seperti kita temui di mana itu kemarin. Kam, kan lupa deh. Di Hiwar kemarin juga ada. Kalau saya juga ada jelaskan juga, tapi nggak panjang ya. Karena memang di situ Hiwar sudah banyak penjelasan. Anda cuma bilang. Jadi setelah kam itu juga harus fathah. Makanya di sini ada bilang kam sa'atan fil fasli. Seperti itu. Jadi Akhi Ahmad untuk menanyakan jumlah jam ya. Jadi jumlah jam Iya, Ustaz. benda mungkin yang dimaksud ya, seperti ini. Kam sa'atan fil fasli. Berarti dia Ya. hanya nggak pakai alif lam, Ustaz. Iya, nggak pakai alif lam. Biasanya memang seperti itu. Kalau misalnya kita contoh lainnya kam kitaban gitu kan. Memang biasanya nggak ada alif lam ya. Karena dianggap nakiroh mungkin ya, masih di pertanyaan. Kalau tadi yang jam ini ya, jam waktu ya. Kamisa atilan gitu. Iya. Ah, iya. Kamisa atilan. Ya ini juga bisa untuk menanyakan waktu. Tapi mungkin ini semacam ini ya, kayak takbir atau ungkapan populer yang biasa dipakai gitu. Ya kan? Kamisa atilan. Oh, menurut Anda seperti itu. Karena Anda agak susah untuk menguraikan kaidah-kaidahnya. Iya, silakan jika ada yang tanyakan lagi. Baik, kita lanjut ke latihan yang di bawahnya. Dan ini juga tidak kalah pentingnya. Antum bisa lihat kita masukkan tadi di sini. Yusallil fajro. Lalu ada al-masjid. Dan ini yang ditanyakan Akhi Najmi tadi ya. Sallil fajro al-masjid. Kita masukkan ke Ya. contohnya. Ya, ini perubahan kata domir tadi. Aina tusallil fajro. Usallil fajro fil masjid. Sallil fajro fil masjid. Coba dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab bersama-sama. Ustaz mau nanya Ustaz, Boleh. apa perbedaannya ya sama you Ustaz? Apakah beda artinya Ustaz? Kalau itu perubahannya bukan beda arti ya, hanya beda wazennya. Ya, memang di situ dia harokatnya yu, harokatnya domah. Jadi kalau kita ganti untuk awalannya, jadi misalnya usyahidu, tusyahidu, seperti itu. Jadi nggak ada Oh, perbedaan untuk arti. Jadi memang polanya seperti itu, ya, polanya. oh polanya. Iya, itu. Jadi makanya Anda nggak menyinggung harokat ya. Cuma Anda bilang kalau pakai ya, dia huwa, seperti itu. Kalau pakai ya itu huwa. Lalu nanti mungkin tadi ya pola iya-nya itu doma atau juga fathah itu menyesuaikan dari polanya. Dan pelajaran pola seperti itu ya wazan dipelajari di mana? Di ilmu Ilmu sorof. nahu. Nah, Ah, ilmu sorry. sorof yang seperti itu. Kalau ilmu nahu itu yang pelajari harokat terakhir. Tapi kalau ilmu sorof yang pelajari wazan-wazan dan bentuk-bentuk pola dalam bahasa Arab. Gitu. Hmm. Iya. Baik. Coba nomor satu dijawab oleh Akhi Ahmad Ghazali. Yaqra'ul Quran al-Musalla. Aina taqra'ul Qur'an? Aqra'ul Qur'an fil musalla. Aina taqra'ul Quran? Aqra'ul Quran fil musalla. Iya bagus ya. Nah, tinggal merubah domir saja. Ya.
Kalau mungkin di latihan-latihan sebelumnya hanya menjiplak ya, menaruh saja ya kan. Tapi sini kalau kita taruh menjiplak sini, ya pasti akan salah. Ya, antum harus rubah domirnya. Bagus. Selanjutnya, hina jimi yushahidu tilfaz al-ghurfa. Aina yushahidul tilfaz. Aina, eh, Yushahidu hmm, til tadi Anda bilang kalau antum menjiplak langsung, nanti akan salah. Antum lihat ya, hina jimi. Dari sini eh yusolli jadi tusolli. Lalu menjadi eh usolli. Ya, oh diganti berarti awalannya. gitu. Jadinya aina tu 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 syahidut tilfaz. Iya, betul. Usyahidu tilfaz fil ghurfah. Iya, bagus seperti itu. Jadi ya latihannya makin itu ya, melatih lagi ya penalaran kita. Kalau di babak pertama kan hanya tinggal menaruh di sini ya ke contohnya di sini gitu kan. Gampang seperti itu. Tapi kita di sini Oh, dituntut untuk berpikir lagi. Bagus saja. Akhi Najmi kita lanjut. Selanjutnya Akhi Ahmad Ghazali. Ya tawaddo al-hammam. Aina tatawaddo atawaddo fil hammam. Iya. Aina tatawaddo atawaddau fil hammam. Bagus. Lalu antum akhi Najmi bisa menjawab yang ini coba yang yanam ghurfatun naum. hmm. Aina tu atau ya tak. Yang yanamu ghurfatun naum. Ini ya. Oh, Aina tunamu. Yanamu menjadi tinggal diganti ta saja. Jadinya tanamu. Iya, seperti itu. Tak yanamu menjadi tanamu. Betul. Aina aina tanamu. Mm-mm. Anamu anamu fil ghurfatin naumi. Fi ghurfati. Jangan ada alif lam ya. Fi ghurfati. Fi ghurfatin naumi. Iya, bagus. Aina tanamu anamu fi ghurfatin naumi. Seperti itu ya. Yes. Ya, untuk sisanya bisa kerjakan sendiri. Silakan kita buka pertanyaan. Silakan jika ada yang belum jelas mungkin atau ada yang ditanyakan. Silakan. Apa Hmm, Ustaz ini Boleh. kosakata yang belum saya pahami. Talfaz, malabis sama atbak itu Ustaz. Ya, tilfaz itu TV. Nah, TV televisi ya. Iya, ya televisi. Dan ini memang kita temui di Hiwar yang kedua deh besok kalau nggak salah ya. Tilfaz. Lalu kalau atbak itu piring. Ya, atbak itu piring. Kalau yaksil apa artinya? Mencuci Ustaz, Mencuci. membasuh. Iya, mencuci. Ya, maksudnya mencuci piring gitu. Kalau di sini yaksilu mencuci juga, tapi kalau almala bisa artinya pakaian. Seperti itu. Insya Allah kita akan temui kata ini di percakapan besok. Bahkan jika ada yang tanyakan lagi. Ya. Jadi Anda harap penjelasan seperti ini, ya, walaupun kita jarang bertemu, ya kan, waktu itu 3 hari saja kan waktu belajar kita. Tapi Anda anggap antum bisa murojaah terus untuk pembahasan-pembahasan kayak penggantian domir, gitu kan. Karena kita kan juga nggak langsung plok kita kasih semuanya kan. Kita juga sedikit demi sedikit mempelajarinya. Dan itu pun disengaja supaya kita paham memang dari seiringnya belajar bahasa Arab.
Dan ya itu, antum harus tahu dan harus murojaah supaya mempermudah untuk masuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah juga rekaman-rekamannya sudah Anang berikan di grup ya. Antum bisa lihat ulang. Silakan jika ada yang tanyakan. Tidak ada. Mafhum? Iya, mafhum materi hari ini. Maaf Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan juga alhamdulillah bisa dipahami. Mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Saya baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.